Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan memaparkan materi kami yaitu matkul Sosiologi Pendidikan, dosen pengampu M. Arfan Muammar. Judul yang kami dapat yaitu Sosiologi Decoy Konsep. Nah, saya sendiri atas nama Nurwindi Makfira Sehat dan teman saya Ilham Sumale. Baik, pembahasan. Nah, di sini kami akan membahas 14 konsep kunci sosiologi, dan yang terakhir yang ke-15 itu adalah kesimpulan. Yang pertama ialah kapitalisme, yang kedua kelas, yang ketiga modal budaya, yang keempat modal sosial, yang kelima elit, yang keenam habitus, yang ketujuh patriarki, yang kedelapan kekuasaan, yang kesembilan gerakan sosial, yang ke-10 struktur sosial, yang ke-11 sistem sosial, yang ke-12 masyarakat, yang ke-13 subkultur, yang ke-14 kelas bawah, dan yang ke-15 adalah kesimpulan. Langsung saja, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang kapitalisme. Nah, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi dan bentuk masyarakat yang dicirikan dengan produksi komoditas umum yang semua relasi ekonomi uang dan batas ekonominya itu sendiri diperluas hingga mencakup semua aspek kehidupan. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi dapat dibedakan dari bentuk-bentuk ekonomi awal, di mana pembelian dan penjualan dan perdagangan jarak jauh bisa jadi cukup penting, tetapi di dalamnya sebagian besar tenaga kerja produksi barang dan jasa langsung menghendaki agar kehidupan sehari-hari tidak dengan sendirinya menjadi suatu komoditas. Dengan kata lain, buruh tidak menerima upah atau gaji. Dalam kapitalisme, alat-alat produksi yang menentukan dimiliki secara pribadi dan masa pekerja perlu bekerja untuk menutup biaya hidup mereka sendiri dan keluarganya. Nah, di sini kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi. Nah, apakah benar kapitalisme itu adalah suatu sistem ekonomi? Nah, di sini sistem ekonomi itu artinya menurut Corporate Finance Institute, sistem ekonomi merupakan sistem yang diadopsi oleh suatu negara dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya, barang atau jasa kepada seluruh warga negara di seluruh wilayah negaranya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tidak ada satupun negara yang secara resmi mendeklarasikan dirinya menganut sistem ekonomi kapitalis. Mungkin ada di suatu negara yang di dalamnya itu mereka menganut sistem kapitalis, tetapi mereka tidak secara resmi atau formal mengakui dirinya itu menganut sistem kapitalis ini. Nah, kapitalisme merupakan mode produksi yang ditujukan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya yang didapat melalui proses produksi dengan menekan biaya seminimal mungkin. Nah, dengan menekan biaya seminimal mungkin ini bisa didapat dari penekanan upah kerja. Nah, makanya tadi ada dengan kata lain buruh tidak menerima upah atau gaji. Nah, kemudian dalam kapitalisme ini alat-alat produksi yang menentukan dimiliki secara pribadi. Nah, kalau ada orang yang punya alat-alat produksi ataupun dia punya sawah, maka mereka itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada orang yang bekerja, karena bisa jadi upahnya itu tidak seberapa, tidak sesuai, seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kelas. Pernyataan Marx dan Engels bahwa sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga kini adalah sejarah perjuangan kelas, memberikan poin awal bagi analisis terhadap kelas. Pendapat mereka bahwa pembagian ekonomi yang kemudian mereka sebut kelas dapat dilihat sebagai dasar atau landasan dari kesempatan hidup, kepentingan, bentuk-bentuk kesadaran orang, dan juga menyebabkan konflik sosial. Pandangan Marx adalah bahwa kelas-kelas dasar dalam masyarakat ditentukan oleh memiliki atau tidak memiliki alat-alat produksi, dan bahwa relasi properti tersebut adalah dasar dari relasi kelas dalam pasar modal dan tenaga kerja. Ada dua pendapat dalam membedakan kelas, yaitu satu, dalam uraiannya, Marx menyebut dua kelas saja yang paling berpengaruh, yaitu kelas kapitalis dan pemilik tanah atau borjuis, dan kaum buruh atau proletariat atau mereka yang hidup dengan menjual tenaga kerja sendiri. Yang kedua, dalam karya John Goldthorpe, membedakan 11 kelas ekonomi: pemilik properti besar, pengusaha kecil, petani, wirausahawan, kelas kerja pelayanan, pekerja rutin non-manual, pekerja manual, pekerja terampil, pekerja tanpa keterampilan, dan buruh tani. Nah, jadi
ada kata-kata relasi kelas dan relasi properti. Nah, relasi kelas di sini adalah hubungan antara alat dan pekerjaan, sedangkan relasi properti adalah hubungan properti dengan pemilik dan yang bukan pemilik. Jadi relasi di sini artinya hubungan. Nah, kemudian dari dua pendapat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya dua pendapat ini itu saling berhubungan, di mana bisa dipahami bahwa ada borjuis, orang yang berkuasa, dan proletariat, yaitu orang yang bekerja atau yang menjadi pelayan. Seperti itu. Sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu modal budaya. Pierre Bourdieu menciptakan konsep modal budaya bersama dengan modal sosial sebagai sebuah cara teorisasi dari peran pengetahuan budaya dan selera dalam kaitannya dengan proses pembentukan kelas. Selama 1960, ia menjadi tertarik dengan cara-cara anggota borjuis, yaitu masyarakat strata menengah dan atas Prancis mampu menyerukan sumber daya materi dan non-materi untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa dan mengirimkannya kepada anak-anak mereka. Dalam pernyataan kunci teorinya, Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passerson berpendapat bahwa kapitalisme menjadi lebih kooperatif. Dengan demikian, depersonalisasi warisan properti langsung menurun melalui sarana kekayaan ekonomi dan status sosial dalam keturunan seseorang. Antara lain mekanisme bahwa kelompok-kelompok elit mulai menyebar, dan yang paling penting adalah kemampuan untuk menegosiasikan keberhasilan sistem pendidikan. Nah, pada awalnya, Bourdieu melihat modal budaya sebagai bagian penting dalam transmisi kekuasaan dan hak istimewa antar generasi. Namun, ia juga menggunakan konsep ini sebagai cara untuk menjelaskan pembagian kekuasaan dan status dalam kelas menengah dan atas. Nah, jadi di sini modal budaya, Pierre Bourdieu ini dalam menciptakan konsep modal budaya ini bersamaan dengan modal sosial. Nah, selain ada modal sosial juga ada modal ekonomi, di mana modal sosial dan modal ekonomi ini bisa saling ditukarkan. Nah, kalau seseorang itu memiliki modal ekonomi, maka dia bisa masuk ke lembaga pendidikan yang tinggi atau yang bergengsi. Kemudian, jika dia masuk ke lembaga pendidikan yang bergengsi ini, maka akan menghadiahi dia untuk mendapatkan modal sosial yang berharga. Jadi, kehidupan sosialnya itu akan tinggi. Nah, kalau orang yang mempunyai modal sosial dan budaya, modal sosial dan budaya artinya modal sosial di sini tuh hubungan, entah dia memiliki teman yang kaya, atau mungkin teman yang berpengaruh, atau mungkin kakek, paman, seperti itu. Jadi hubungan sosial di sekitarnya. Kemudian budaya ini terkait dengan normanya dia, nilainya dia, adat istiadat, kemudian keterampilannya dia yang terkumpul di sekolah asrama atau perguruan tinggi elit dapat ditukar dengan modal ekonomi. Melalui apa? Melalui jaringan sosial, keterampilan, nilai, dan perilaku yang mengarahkan seseorang ke pekerjaan bergaji tinggi. Jadi seperti itu. Nah, pada akhirnya modal budaya digunakan untuk memfasilitasi dan menegakkan divisi sosial, hierarki, dan akhirnya ketidaksetaraan. Jadi, kalau seseorang memiliki modal sosial dan jika seseorang memiliki modal sosial yang baik, maka dia bisa saja mengakses modal ekonomi. Kalau seseorang memiliki modal ekonomi, bisa saja dia mengakses ke modal sosial. Seperti itu. Nah, dalam modal budaya ini bisa terjadi ketidaksetaraan dalam orang yang kelas menengah dan kelas atas, atau orang yang di kelas bawah juga. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu modal sosial. Modal sosial telah menjadi fokus perdebatan yang intens sejak awal tahun 1990-an. Sebagai jantungnya adalah ide bahwa masyarakat dapat menggunakan koneksi mereka dengan orang lain sebagai sumber daya yang penting. Mereka dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan. Nah, hal ini dalam bahasa Robert Putnam, ide dasar teori modal sosial adalah bahwa jaringan sosial memiliki nilai. Kontak sosial berpengaruh terhadap produktivitas individu dan kelompok. Ada beberapa peneliti yang mengadopsi pandangan modal sosial atau ikatan sosial ini, di antaranya 1. Putnam, 2. Jane Jacobs, 3. Pierre Bourdieu, yang 4. James Coleman.
Nah, menurut Putnam, modal sosial dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama yang mengikat atau bonding sosial kapital, yang kedua yang menjembatani yaitu bridging sosial kapital, yang ketiga yang menghubungkan atau linking sosial kapital. Jadi seperti yang dijelaskan pada model budaya tadi, bahwa modal sosial ini adalah hubungan di sekitarnya dia, atau dia itu memiliki koneksi dengan orang-orang yang dia bisa menjadi sumber daya yang penting bagi orang tersebut. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu elit. Nah, kata elit adalah salah satu istilah paling umum yang digunakan studi-studi deskriptif, dan hampir setiap mereka yang berkuasa, berharga, cakap, memiliki hak istimewa, atau kelompok yang mempunyai keunggulan disebut elit. Seperti politisi, orang cerdas, dan kriminal yang sukses, untuk menyebut beberapa saja. Pendekatan yang lebih berguna adalah mempersempit artinya dan melihat elit berbeda dari kelompok sosial lain, berdasar fakta bahwa mereka merupakan kelompok-kelompok dengan jenis kekuatan khusus. Mengikuti pendapat Gaetano Mosca, elit harus dilihat sebagai orang-orang yang menduduki posisi puncak dalam hierarki komando. Nah, contohnya para elit politik yang terbentuk dalam kementerian atau departemen dalam satu negara pemerintahan, peradilan, militer, dan lain-lain memiliki hubungan resmi yang bermacam-macam antara satu dengan lainnya, yang menghubungkan mereka sebagai cabang-cabang dari kekuasaan pemerintahan. Jadi, elit ini adalah orang-orang itu yang tidak bisa mudah kita sentuh, atau tidak mudah untuk kita sebagai orang biasa itu berteman dengan mereka. Jadi elit ini itu pemimpin-pemimpin, kepala kementerian-kementerian, militer-militer. Jadi nggak semua orang bisa dengan mudahnya berkumpul bersama mereka. Nah, jadi gampangannya itu seperti ini. Elit ini seseorang yang dalam hal sosial juga ekonominya bisa dikatakan sangat berkelas, tinggi, ataupun baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu habitus. Konsep habitus banyak dihubungkan dengan tulisan sosiolog terkemuka Prancis Pierre Bourdieu. Habitus Bourdieu merupakan konsep yang begitu penting bagi analisis kehidupan sosial, sehingga ia sudah menemukan cara studi empiris yang utama di hampir semua bidang sosiologi. Dari studi mengenai kemiskinan dan tanpa kelas, melalui media dan politik, sampai ke konsumsi seni. Dengan habitus, Bourdieu menunjuk sifat-sifat khusus yang melekat dalam jiwa dan tubuh makhluk manusia. Sifat-sifat itu didefinisikan sebagai disposisi yang dapat didaur ulang dan tahan lama, yang melalui itu orang melihat, berpikir, menghargai, bertindak, dan mengambil keputusan di dunia. Nah, di sini ada kata disposisi. Nah, kata disposisi di sini Bourdieu mengartikan sebagai beragam orientasi yang terus-menerus, keterampilan dan bentuk-bentuk kecakapan di mana orang begitu saja mengambilnya dari sosialisasi dalam budaya dan subbudaya tertentu. Nah, jadi kesimpulannya hiatus ini adalah kebiasaan, dan kebiasaan ini bisa berubah sesuai dengan pengasuhan dan bersosialisasi dalam masyarakat. Karena hiatus ini tuh bukanlah bawaan alamiah atau kodrat. Jadi makanya bisa dirubah seperti itu. Patriarki adalah sistem sosial hubungan gender yang di dalamnya terdapat ketidaksetaraan gender. Relasi gender adalah relasi sosial antara laki-laki dengan perempuan dan melekat dalam beragam institusi sosial dan struktur sosial. Konsep patriarki menggabungkan konsep hubungan-hubungan gender dan kemudian berkembang menjadi dua pandangan. Pertama, meliputi ketidakadilan yang sering terjadi dalam relasi gender. Kedua, menarik perhatian kepada keterhubungan antara beberapa aspek hubungan-hubungan gender yang berbeda yang kemudian membentuk sistem sosial. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan laki-laki. Nah, jadi patriarki ini adalah di mana orang itu lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Nah, ketidakadilan ini tuh bisa terjadi dalam hal pekerjaan dan upahnya. Jadi perempuan ini tuh bisa sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
atau dengan alasan bahwa perempuan itu hanya wajib untuk dalam hal pekerjaan domestik, mengasuh anak tuh, terus kemudian reproduksi atau tempat untuk melahirkan doang, seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ilham Sumale. Kekuasaan secara umum hanya dianggap sebagai penciptaan efek kuasal. Kekuasaan sosial merupakan penggunaan kekuasaan kekuasaan oleh seseorang untuk mengaruhi perilaku orang lain, paramount agent, dan satunya adalah bawahan atau orang yang lebih rendah, subordinate agent. Sang atasan memiliki atau menggunakan kekuasaan sementara si bawahan dipengaruhi oleh kekuasaan sang atas. Pendekatan arus utama menaruh perhatian pada penggunaan kekuasaan yang kasat mata, melihat sang atasan benar-benar membuat si bawahan melakukan sesuatu. Namun pendekatan arus kedua lebih fokus pada kemampuan atau potensi sang atasan melakukan atau memungkinkan terjadinya sesuatu. Kedua bentuk dasar kekuasaan sosial tersebut, pengaruh korektif dan pengaruh persuasif. Gerakan sosial secara mendasar. Konsep gerakan sosial memfokuskan diri pada protes politik dan menguji kaitan antara masyarakat madani dan sistem politik di luar pola-pola partisipasi politik yang terlembaga. Berbagai aspek terkait dengan ini telah ditekankan selama bertahun-tahun oleh berbagai tradisi penelitian yang berbeda. Karya mengenai gerakan sosial dikembangkan pertama kali di AS setelah Perang Dunia Kedua. Jadi gerakan sosial yang sistematis maupun tidak biasanya digunakan untuk menentang, melawan atau mengkritisi suatu kebajikan yang tidak mengedepankan nilai-nilai sosial. Contohnya gerakan sosial penolakan Omnibus Law. Struktur sosial merupakan salah satu konsep dasar dalam psikologi, dan teori-teori mengenai struktur sosial seringkali menekankan pada satu sisi dari dikotomi antara struktur dan tindakan. Di samping banyak teori sosiologi kontemporer yang telah ada, konsep struktur sosial dikemukakan oleh Comte, Spencer, dan Durkheim untuk menggambarkan pola-pola tindakan sosial yang terorganisasi. Kata struktur
menunjuk pada aktivitas membangun suatu dan menghasilkan produk akhir, yaitu mengembangkan suatu tindakan. Struktur sosial kemudian memiliki banyak tips yang dilihat dari cara menggambarkan dan menjelaskan berbagai pola yang bertahan dan berulang-ulang yang ditemukan dalam perilaku sosial dan berbagai elemen yang membentuk sistem sosial. Sistem sosial Sistem sosial merupakan sinergi antar berbagai subsistem dalam kehidupan masyarakat yang saling bergantung dan saling berkaitan. Sistem sosial bersifat abstrak sehingga komponennya tidak dapat dilihat tetapi dapat dibayangkan dengan konstruksi berpikir. Penggunaan konsep sistem sosial dimaksudkan untuk menjelaskan saling keterkaitan antar individu dalam masyarakat umum, dan sistem sosial ini memiliki sifat yang khas yang dapat dianalisis dalam istilah tersendiri tanpa mereduksi ke tingkat tindakan yang dilakukan individu. Masyarakat ketika menanyakan apa itu sosiologi, jawaban yang buku adalah bahwa sosiologi merupakan studi mengenai masyarakat atau berbagai kemungkinan mengenai masyarakat. Jawaban ini merupakan jawaban yang benar, namun juga tidak ada sedikit kesepakatan mengenai apa itu masyarakat, terutama dalam era kontemporer sekarang. Memang Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher pernah menyatakan bahwa tidak ada yang disebut sebagai masyarakat, yang ada hanyalah individu laki-laki dan perempuan dan keluarganya. Beberapa sosiolog menolak pendapat ini dengan menyatakan bahwa ada suatu yang nyata yang disebut sebagai masyarakat. Namun meskipun ada sebagai kecil sosiolog yang tidak sependapat bahwa ada suatu yang melebihi kehidupan sosial daripada hanya individu laki-laki dan perempuan dan keluarganya, yang jumlahnya sangat besar dan tidak jelas. Subkultur. Meskipun istilah subkultur pertama kali dicetuskan oleh para pakar antropologi, kini pemakaiannya telah meluas ke pakar sosiologi
dalam jumlah topik termasuk kesehatan di tahun 1950-an, pendidikan di tahun 1960-an, dan gaya hidup di tahun 1970-an. Definisi sosiologi pertama memandang subkultur sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Penekanan atas perbedaan antara kelompok sosial tertentu dan kolektivitas yang lebih besar ini tetap berlanjut hingga perkembangan konsep ini berikutnya. Dalam hal ini, kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan cara hidup dan meliputi pemetaan arti yang memengaruhi sebagaimana dunia dijalani dan dipahami. Kelas bawah, underclass. Istilah ini menunjukkan kepada kelompok di dalam masyarakat yang berada di luar praktek dan norma tradisional. Praktek dan norma yang dimaksud meliputi moralitas tradisional, bentuk-bentuk keluarga tradisional, khususnya keluarga kecil yang terlibat dalam pasar kerja dan terpisah dari pemerintah maupun dukungan dari lembaga-lembaga bantuan keuangan. Meskipun demikian, konsep tersebut telah berlanjut dengan pembedaan yang telah dikenal selama ini antara warga miskin yang berhak dan tidak berhak, serta telah menjadi prinsip utama bagi program pemberdayaan warga miskin atau menjadi persyaratan jaminan sosial di Inggris. Kesimpulan, di dalam buku karya John Scott ini sekiranya membahas 68 konsep kunci sosiologi. Akan tetapi di sini pemakalah hanya membahas 14 konsep kunci sosiologi saja, sesuai dengan isi RPS dosen. Setelah kita mempelajari berbagai konsep kunci tersebut, maka kita pasti telah memiliki gambaran hubungan sosial yang kita miliki di sekitar kita, dan semoga hubungan sosial yang kita miliki dapat membawa kita ke arah yang lebih positif dan lebih baik, bukan ke arah sebaliknya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik suara kami, bahasa, dan penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.